Nah, kita mulai itu ya. Udah nih rekam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, saya hormati seluruh panitia kegiatan Sematren. Baik, terima kasih guru saya Pak Afen yang telah hadir. Baik, kita akan menghadapi satu kegiatan yang penting, program tahunan setahun sekali, yaitu Sematren Ramadan. Waktunya tinggal beberapa hari lagi, jadi saya sih berharap semua yang menjadi kepanitiaan pasti solid, sudah tahu apa yang akan dikerjakan. Nah, ini akan saya sedikit sebagai gambaran aja. Teman-teman semua, guru-guru saya, ini kegiatan Sematren Ramadan. Kita bikin satu tema yang simpel aja, yaitu menciptakan generasi berakhlak mulia. Satu aja itu. Jadi dengan bahasa redaksi ini, menciptakan generasi berakhlak mulia, berarti tujuan kita satu, bagaimana menciptakan karakter anak, bahwa di dalam Ramadan besok itu tidak ada KBM. Jadi full kegiatannya untuk Sematren Ramadan dan PSAJ di tanggal 10 gitu ya. Lanjut, ini tema besarnya ya. Kemudian sedikit mukadimah bahwa pesantren Sematren ini adalah kegiatan pendidikan agama Islam yang dilakukan dalam waktu singkat, biasanya selama bulan Ramadan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan peserta, memperdalam ilmu Islam, serta membentuk karakter yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Sematren menjadi kesempatan berharga untuk memperdalam pemahaman agama serta meningkatkan kualitas ibadah selama bulan Ramadan. Ya, lanjut. Keutamaan Ramadan ini mungkin nggak usah, sebagai prolog saja, kita sudah tahu. Ini supaya ada sedikit ilmunya, setiap program pasti saya sisipin sedikit teori atau ilmu supaya ada manfaatnya ya. Kemudian jadwal Sematren. Nah, langsung sini. Ternyata pemerintah sudah membuat jadwal di dua bagian yang terpisah, yaitu 6-7 Maret dan 24-25. Jadi Sematren itu yang luring, yang di sekolah terbagi dua. Hari Kamis tanggal 6, hari Jumat tanggal 7. Nah, sebelumnya di hari Senin itu tanggal 3 itu adalah daring, pembukaan dari Disdik Jawa Barat. Jadi tanggal 3 pembukaan, anak-anak Senin, Selasa, Rabu itu di rumah. Kegiatan karomah ya, kegiatan Ramadan di rumah, namanya karomah. Nanti ada di Jukni, saya share. Itu lengkap sekali, yang di share itu di grup. Ini sebagai presentasinya saja. 67 berarti ada waktu 67, 24, 25. Nah, di sini 67 itu berarti anak kelas 10, 11 dan 12 ikut nih 2 hari. Jadi kita bagi tugas, siapa pegang kelas 10, siapa pegang kelas 11, siapa pegang kelas 12. Khusus tanggal 7 itu karena tanggal 10-nya itu adalah ujian sekolah PSAJ. Jadi kita modifikasi tanggal 7 itu untuk istighosah di pagi hari ya. Jadi tanggal 7 itu Jumat pagi, istighosah berdoa semua satu sekolahan, gak usah kelas 3. Semua aja kelas 10, 11, 12 istighosah tuh tanggal 7 Maret. Nah, jadi 6 pesantren di kelas aja atau nanti kita kumpulkan. Nanti kita lihat kondisinya ya. Nah, terus tanggal 7 istighosah. Nah, tanggal 24 dan 25 setelah PSAJ, nah ini berarti kelas 12 sudah tidak ada. Tinggal kelas 10 dan kelas 11-nya. Jadi setiap kelas, setiap anak
mendapatkan waktu 4 hari untuk kelas 10 dan kelas 11. Lanjut. Alam mulai Ramadan. Nah ini nanti kita selalu sampaikan karena tadi kita bawa tema di karakter yang mulia tadi. Sabar dan menahan amarah ini penting. Saya lihat masih banyak anak yang gampang marah. Kemudian jujur dan amanah dalam kehidupan. Dan ini yang penting, menjaga lisan dan perbuatan. Nah, jadi 3 hal ini jadi concern adalah breakdown dari tema besar kita menciptakan generasi yang berakhlak mulia. Tercermin dalam 3 ini. Sabar, menahan amarah karena bulan puasa. Jujur dan amanah dan menjaga lisan. Ini yang terpenting. Kemudian kegiatannya, nah ini dari sekian banyak pilihan yang ada di Juknis, kita kerucutkan saja langsung karena yang disetujui oleh kepala sekolah adalah pesantren mandiri di sekolah. Jadi untuk pilihan mondok tidak mungkin. Kedua, ajengan masuk ke sekolah juga tidak karena terbentur biaya. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah pesantren mandiri di sekolah. Nah kemarin saya mencoba untuk supaya nginep gitu di sekolah. Ternyata dari Bapak Sarana kebetulan kayak sepertinya kurang support, tapi saya sangat memaklumi, nggak apa-apa. Jadi yang penting 4 hari ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dari pagi sampai menjelang sore. Jadi saya berharap dari pagi sampai sore hari. Jadi anak-anak benar-benar bisa menikmati, menghabiskan waktu di sekolah seperti hari biasa gitu ya. Nah, kajian Islam nanti kita bagi materi. Nanti akan saya kasih juga Pak Ustadz Afen pegang apa, Pak Ustadz Nasruddin pegang apa. Nanti kita bagi-bagi. Saya pegang apa. Kemudian tadarus Al-Quran. Nah saya berharap 2 hari ini dimaksimalkan untuk mendapatkan data. Nanti ada 5 pengajar. Setelah kajian, mungkin pagi saja, kajian itu jam 7, jam 9. Di atas jam 9, udah fokus aja tadarus Al-Quran. Jadi kita pegang semua. 5 orang ini, misalnya pegang 100, nggak apa-apa, lama. Mereka nungguin nggak apa-apa. Ya mereka nungguin, kasih tugas, misalnya mereka meresume atau membuat rangkuman tentang ceramah. Mereka bisa menulis mushaf Al-Quran kayak gitu ya. Jadi intinya goalnya adalah concern di dalam berantas buta huruf Al-Quran. Sholat berjamaah udah pasti ya, dimulai sholat duha dan sholat kemudian zikir dan doa harian. Nah ini momen tepat juga supaya anak-anak setelah sholat gimana cara supaya duduk di masjid 1-2 menit menunggu imam. Nah ini kita biasakan, yuk biar kita petik di tahun-tahun selanjutnya anak-anak sudah rapi gitu ya. Kita coba dari sekarang gitu ya. Kemudian bakti sosial dan berbagi takjil. Nah ini nanti opsional, tapi kita lihat aja tahun kemarin juga sama seperti itu. Anak-anak 4 hari tadi ada infak harian dan nanti mereka ada baksos ya, nanti kita bagi kelompok mereka, ada yang bawa telur, ada yang bawa beras. Nah itu tetap kita gaungkan, jangan sampai itu hilang walaupun suasana seperti ini. Tapi saya pikir kalau selama itu tidak melanggar dari juknis yang telah disiapkan oleh pemerintah, justru itu sudah dipikirkan oleh teman-teman di pemerintah daerah gitu. Jadi selama itu adalah demi kebaikan, insya Allah sih tidak akan menjadi masalah. Selanjutnya evaluasi dan motivasi. Nah ini juga nanti ada tugas dari ke mereka bahwa mereka setelah ikut sanlat harus ada refleksi diri dalam Ramadan, seperti apa mereka
selama 1 bulan puasa, ibadah, apa yang mereka rasakan. Refleksi itu ada beberapa metode. Salah satu metodenya adalah dengan 4P: peristiwa, pembelajaran, perasaan. Nah, itu refleksi ya. Terus bagaimana menerapkan kebiasaan baik setelah Ramadan juga sama. Ya, setelah Ramadan sholatnya gimana mereka ya. Minimal sholatnya harus benar. Mudah-mudahan tahun ajar depan 16 belum tahu nih mau pulang lebih cepat atau sama seperti sekarang. Kalau sama seperti sekarang berarti kita harus gaungkan sholat asar berjamaah. Gitu, mudah-mudahan ada jawaban nanti. Setelah ini kita harus bikin sebuah konsep. Kalau memang SMA 16 tahun depan besok pulang 15.25, berarti besok kita mundurkan lagi karena harus sholat berjamaah asar di sekolah. Motivasi agar tetap istiqomah sudah pasti ya. Jadi anak-anak harus dimotivasi bagaimana mereka untuk membekas supaya istiqomah bertahan. Pembelajaran yang sudah ada harus terus istiqomah. Ya, sekali lagi intinya adalah ini sebagai launching berantas buta huruf Al-Quran. Kita fokus Bapak Ibu semuanya, bagaimana anak-anak 4 hari ini kita bisa bawa mereka minimal Iqra 6 aja. Kalau mereka masih umi misalnya nggak apa-apa, setidaknya dari data yang kita punya ada, kita berantas pelan-pelan nih buta huruf Al-Quran di SMA 16. Mudah-mudahan ikhtiar kita di tahun ini di kegiatan Sematren benar-benar konkret dan produknya lebih jelas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Begitu dari saya. Nanti juknisnya sudah saya share. Nanti untuk jadwalnya sudah akan saya buatkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di grup. Terima kasih. Ada pertanyaan Pak Apen? Untuk seragam gimana Pak? Seragam siswa? Ya. Seragam siswa kita bebaskan. Muslimah atau pakaian sekolah? Jadi saya pikir tidak usah pakai seragam sekolah. Biarkan mereka pakai baju putih gitu. Atau gimana? Bagusnya kita tentuin bebas putih atau bebas aja gitu. Menurut saya kalau atasan sih seragam sekolah Pak. Tapi kalau bawahan bisa pakai sarung. Kalau atasan seragam sekolah. Ya. Seragamnya seragam berarti kan kegiatannya kan Kamis, Jumat, Senin, Selasa. Berarti gimana? Dia kalau di Kamis ya tetap dia pakai batik tapi bawahnya sarung. Jadi ciri khas sekolahnya nggak hilang, kesantriannya juga menurut saya bisa. Kalau memang itu kita sepakati ya nggak apa-apa. Artinya kalau memang pakai sarung berarti kita seriusin. Oke, sip. Udah pakai sarung dan berseragam. Oke, itu terus untuk penerimaan zakat fitrah juga sama. Kita gaungkan di tanggal 6, terakhir di tanggal 25. Jadi kita bagi tugas banyak sebenarnya Bapak Ibu. Sebenarnya saya pengen kumpulnya sih jam-jam pagi tapi nggak apa-apa. Kita diskusinya pakai di grup aja. Paling itu sih, nanti berjalan waktu insya Allah kita akan bisa yang pasti produk Sematren sekarang adalah data dari guru PAI yang buta huruf Al-Quran, kemudian kita galakan di Sematren, terus ada perkembangan, ada tindak lanjutnya dari Sematren, nanti masalah Sematren ada tindak lanjut, terus nanti siapa sih hati orang tua tidak meleleh ketika anaknya kita foto, kita videokan lagi baca Quran yang awalnya nggak bisa jadi bisa. Insya Allah
itu akan menjadi selling point, nilai jual SMA 16 ke depan ya. Ini harus kita terus genjot supaya ada produk dari SMA 16. Satu persatu bapak-bapak, ibu-ibu, kita terus pelan-pelan. Jadi ada 4 indikator atau orientasi kesiswaan di SMA 16 yang telah kesiswaan tetapkan. 1. Religius, 2. Disiplin, 3. PHBS, 4. Good management. Jadi 4 hal ini yang kita genjot selama ini ya. Itu Pak Afen. Siap. Jadi semangat. Nanti mungkin Pak Afen nanti bisa bikin spanduk. Mungkin kebutuhannya hanya spanduk saja. Kalau nanti ada hal-hal lain ya nanti saya sampaikan ke Ibu Bendahara. Seperti itu. Gimana kabar untuk data-data anak-anak yang setidaknya kelas 10 dan 11 dah? Kalau kelas 12 mungkin kan sudah tidak ini lagi. Belum tahu berarti? Belum tahu, Pak. Tapi ditanyakan ya, Pak Afen sebagai koordinator BBHQ akan menjadi garda terdepan untuk produk ini. Jadi jangan sampai gagal gitu ya. Siap. Itu kemudian paling nanti kita terus koordinasi saja ya. Saya pikir di sini perannya adalah guru PAI, kesiswaan dan wali kelas, terutama dari mulai tanggal 3 untuk pembelajaran daring, yaitu Karomah ya, kegiatan Ramadan di rumah amaliyahnya. Kok mungkin itu saja. Terima kasih, saya tutup. Semangat ya, nggak apa-apa. Saya pikir kita tetap semangat. Masih ada 2 hari lagi untuk koordinasi, Selasa dan Rabu, karena Kamis kita sudah libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.